Terima kasih Pak Hanif. Setelah ini saya akan segera mengirimkan sampel dari desain yang Pak Hanif pilih. Semoga Pak Hanif puas dan kami tidak mengecewakan Pak Hanif. Saya nggak sabar menunggunya Pak. Saya pasti puas dengan hasilnya. Apalagi itu rekomendasi dari Mbak Ajeng. Jadi pasti nggak akan mengecewakan. Pak Hanif ini bisa aja. Istri saya ini memang pintar dan seharusnya hasilnya bagus Pak. Benar, Pak Raka beruntung sekali memiliki istri yang cantik dan pintar seperti Mbak Ajeng. Iya Pak, saya beruntung sekali memiliki istri seperti Ajeng ini. Iya kan sayang. Raka semakin menarik pinggang Ajeng mendekat ke arahnya. Dia menunjukkan keposesifannya pada Ajeng di depan Hanif. Pria tak tahu malu yang memuji istrinya di depan suaminya sendiri menurut Raka. Sementara Ajeng hanya tersenyum kaku untuk menanggapi celotehan suaminya yang seperti anak kecil itu. Kalau gitu saya pamit Pak Raka, Mbak Ajeng, permisi. Iya, hati-hati Pak Hanif. Lepas, Ajeng menepis tangan Raka yang asih bertengger di pinggangnya setelah Hanif pergi dari hadapannya. Kenapa sih Yang? Kamu suka ya dipuji sama cowok genit kayak dia? Sumut Raka. Aku nggak semurahan itu ya mas. Lagian kenapa kamu harus marah? Kamu di dekat wanita lain selama ini juga aku nggak marah. Jadi nggak usah lebay ya mas. Kayak anak kecil, balas Ajeng dengan sengit. Wanita itu langsung menarik tasnya kemudian meninggalkan Raka dan Rizal di sana. Cek, awas next sampai wani nyedaki bojoku. Awas saja kalau sampai berani mendekati istriku. Emangnya ngopo tuh mas? Kan kalian berdua meh cerai. Emangnya kenapa mas? Kan kalian berdua mau cerai. Jaga mulutmu kalau masih mau kerja Sal. Ancam Raka. Loh, kan bener tuh mas. Bukannya dari dulu mas Raka nggak menginginkan Mbak Ajeng, sindir Rizal pada atasannya itu. Itu dulu, sekarang beda. Oh alah, sekarang jadi bucin sama Mbak Ajeng gitu maksudnya mas. Bukan urusanmu. Raka memilih menyusul istrinya daripada terus meladeni cibiran dari Rizal. Sayang tunggu mas dong. Salah siapa lelet? Iya maaf. Raka membukakan pintu depan untuk Ajeng, tapi Ajeng justru menaiki mobilnya melalui pintu belakang. Mereka memang menaiki mobil yang sama menuju restoran tempat mereka meeting. Loh kok belakang lagi Yang? Kamu depan lagi Zal, perintah Ajeng pada Rizal yang juga sudah sampai di sana. Iya mbak, biar Rizal aja yang nyetir, kita duduk di belakang sama-sama ya. Rayu Raka. Kalau nggak mau nyetir naik ojek aja balik ke kantornya, biar aku sama Rizal. Ancam Ajeng dengan tenang namun bisa membuat Raka kelabakan. Iya oke mas yang nyetir. Ayo masuk, Raka lebih dulu membukakan pintu belakang yang ingin masuki Ajeng. Rizal yang ada di antara mereka benar-benar seperti patung. Hanya diam dan melihat apa yang diperdebatkan kedua bosnya itu. Dengan sangat terpaksa, Raka mengalah menjadi supir untuk istrinya daripada dia harus naik ojek dan berpisah dengan istrinya. Hening, itu yang terjadi di dalam mobil Raka. Ajeng memilih menutup matanya di belakang. Sementara Rizal tak berani membuka mulutnya. Pria itu bahkan menyesal karena berada di tengah-tengah pasangan itu. Seharusnya tadi dia memilih naik ojek atau taksi saja daripada harus terjebak medan perang suami istri itu. Dret, telepon bos. Sudah tahu, biarkan saja, ketus Raka. Dia juga sudah melihat siapa yang menelponnya saat ini. Dia sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan si penelepon tapi kenapa wanita itu masih saja menghubunginya. Angkat, Raka menoleh ke belakang karena mendengar suara istrinya. Ini nggak penting sayang, kan kemarin kamu udah dengar sendiri kalau aku nggak mau berhubungan sama dia lagi. Apa segitu nggak pentingnya padahal 5 tahun ini dia selalu jadi prioritas kamu. Kalau nggak mau angkat dan nggak penting lagi ya blokir nomornya. Kalau kamu masih menyimpannya, berarti kamu masih mengharapkannya mas. Entah kenapa Ajeng meluapkan emosinya saat ini. Dia begitu kesal melihat siapa yang menghubungi Raka. Dia juga lelah karena harus melihat sikap pura-pura Raka di depannya. Angkat sekarang, tegas Ajeng. Iya sayang, bukan hanya Raka dan gugup dan ketakutan, tapi Rizal juga. Dia hanya mampu memegang erat sabuk pengamannya karena terlalu takut dengan kemarahan Ajeng. Padahal kalau dipikir-pikir Ajeng hanyalah atasannya yang sedang marah pada suaminya. Tapi Rizal malah ikut ketakutan saat ini. Halo, maaf Pak, saya perawat yang bertugas siang ini di bangsal Mbak Ratna. Saya mau kasih kabar kalau Mbak Ratna kolaps lagi. Apa? Raka melihat istrinya melalui kaca spion di depannya. Ajeng memang kembali memejamkan matanya saat ini, tapi Raka tahu kalau istrinya itu mendengar suara perawat yang menghubunginya melalui ponsel Ratna.
Saya minta Pak Raka bisa datang ke sini sebagai walinya ya Pak. Raka tak langsung menjawab, dia dibuat bingung dengan keadaan yang dibuat olehnya sendiri. Dia lupa kalau sampai saat ini dia masih menjadi walinya Ratna. Maaf Sus, saya bicara dulu sama istri saya. Baik Pak, perawat itu seperti merasa bersalah karena Raka ternyata sudah beristri. Raka sudah kembali fokus pada kemudinya. Kalau ditanya sekarang dia khawatir tidak dengan Ratna, tentu saja Raka khawatir. Tapi rasa khawatirnya itu bukan seperti seorang pria pada wanitanya. Tapi lebih keprihatin karena Ratna hanya seorang diri. Dia tentu saja tidak akan bertanya dengan istrinya seperti apa yang dia katakan pada suster tadi. Raka hanya ingin menjaga perasaan istrinya saat ini. Raka menoleh pada Rizal, asistennya yang sejak kemarin makan gaji buta itu. Tapi Rizal hanya meringis sambil menunjukkan dua jarinya pada Rizal. Artinya dia tak ingin diikut campur urusan majikannya. Pergilah temui dia, Dek. Raka terkejut bukan main karena ucapan Ajeng. Dia takut sekali Ajeng akan marah dan nekat menceraikannya sekarang juga. Mas nggak akan pergi sayang. Mas udah janji sama kamu. Tapi kamu walinya, dan cuma kamu yang dia punya di dunia ini kan Mas. Benar, tapi aku Mas udah melepas tanggung jawab itu sayang. Pergi saja nggak apa-apa, dia lebih membutuhkanmu seperti biasanya, desak Ajeng meski dengan perasaan campur aduk. Dia ingin tahu apa hatinya bisa kuat kalau Raka benar-benar pergi menemui Ratna kembali. Oke Mas ke rumah sakit, tapi kamu harus temani Mas ke sana. Apa? Enggak, aku enggak mau. Ajeng tentu saja tidak mau menyakiti hatinya semakin dalam. Mas ke sana untuk menyelesaikan semuanya sayang. Jadi tolong temenin Mas ya. Langkah Anin terlihat begitu ragu saat menapaki lantai rumah sakit tempat di mana Ratna dirawat. Meski Ajeng sudah barang datang ke tempat itu untuk hal yang sama, meski bukan untuk menemui Ratna, melainkan melihat suaminya yang sedang menemani Ratna. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, Ajeng akan bertemu dengan Ratna secara langsung. Dia akan bertatap muka secara langsung dengan wanita yang selama 5 tahun ini menjadi prioritas suaminya. Ayo sayang, Raka yang berada satu langkah di depannya tampak mengulurkan tangannya pada Ajeng. Dia ingin menunjukkan pada Ajeng bahwa dia memang yakin membawa Ajeng ke sana untuk menemui Ratna. Kalau keadaan Ratna baik-baik saja, Raka pun akan mengatakan secara langsung bahwa mulai sekarang hanya Ajeng yang akan menjadi wanita satu-satunya dalam hidupnya. Tapi bagaikan angin lalu, Ajeng hanya melirik sekilas tangan Raka dan melangkah begitu saja meninggalkan Raka. Di mana ruangannya, Ajeng terlihat tenang namun tak ada yang tahu jika hatinya saat ini sedang ketakutan. Dia ketakutan karena akan berhadapan dengan momok paling menakutkan dalam pernikahannya selama 5 tahun ini. Di lantai 3, ruang Dahlia, A213. Setelah itu tak ada lagi perbincangan apapun di antara mereka saat menuju ruangan yang disebutkan Raka tadi. Sebenarnya tadi Ajeng sudah menolak keinginan Raka yang ingin mengajaknya ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ratna yang sempat memburuk. Oke Mas ke rumah sakit, tapi kamu harus temani Mas ke sana. Apa? Enggak, aku enggak mau. Mas ke sana untuk menyelesaikan semuanya sayang. Jadi tolong temenin Mas ya. Gila kamu ya Mas. Kamu mau ajak aku ketemu sama selingkuhan kamu gitu. Mas ajak kamu itu karena Mas enggak mau ada kesalahpahaman yang membuat hubungan kita semakin buruk. Mas cuma mau melihat keadaan Ratna sekarang karena kabar dari rumah sakit barusan. Kalau dia baik-baik aja, Mas juga mau bilang sama dia sekalian kalau Mas nggak akan menemui dia lagi dan berhenti menghubungi Mas. Tadi Mas juga udah nolak untuk ke sana kan? Kalau kamu mau Mas ke sana ya berarti harus sama kamu, gimana? Sekarang Ajeng ada di depan ruangan yang disebutkan Raka tadi. Itu artinya Ajeng menyetujui ajakan Raka. Bodoh sekali memang, kenapa juga dia harus menuruti permintaan Raka itu? Tapi tadi sempat terbesit di orak Ajeng kalau dia ingin sekali melihat reaksi keduanya saat Ajeng ada di antara mereka. Ajeng juga ingin melihat seberapa tega Raka pada Ratna jika Raka mengatakan niatnya datang ke sana. Ajeng tidak yakin kalau Raka benar-benar akan mengakhiri hubungan mereka yang sudah terjalin begitu lama. VIP, gumam Ajeng. Sudah beberapa hari Ratna dirawat di rumah sakit itu, sejak sebelum Ajeng memutuskan untuk bercerai, tapi Ratna dirawat di kamar VIP. Itu tandanya sudah beberapa hari dan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal yang Ajeng tahu, Ratna hanya pegawai kantoran biasa. Tak memiliki siapapun dan pendapatan lain selain dari gaji kantornya itu. Kalau dia sudah sering keluar masuk rumah sakit, tentunya Ratna akan membutuhkan banyak uang. Dan dari mana uang itu berasal tentu saja Ajeng sudah tahu jawabannya.
Ayo masuk, Raka mendorong pintu ruangan Ratna dan tanpa persetujuan dari Ajeng, Raka menggenggam tangan Ajeng begitu saja. Tak ada kesempatan menolak, Ajeng hanya bisa pasrah sekarang. Dia juga tidak bisa menunjukkan ketidaksukaannya dengan tindakan Raka itu di depan Ratna. Mas, kamu datang. Suara Ratna terdengar lirih namun tersirat kebahagiaan di mata Ratna yang terlihat sayu itu. Tapi sorot mata Ratna langsung meredup begitu dia sadar Raka membawa seorang wanita bersamanya. Mata Ratna juga langsung tertuju pada tangan Raka yang sedang menggenggam Ajeng. Mas, Ratna menatap Raka dengan penuh tanda tanya. Ratna juga menatap Ajeng dengan ketakutan. Wanita itu terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah oleh pemiliknya. Mungkin Ratna merasa jika dirinya mencuri Raka dari Ajeng. Sementara Ajeng menatap wanita yang sedang berbaring lemah itu dengan datar. Dia ingin sekali memaki dan menjambak Ratna seperti yang dilakukan wanita-wanita lain di luar sana ketika berhadapan dengan selingkuhan suaminya. Tapi Ajeng masih bisa menahannya, selain karena itu bisa mempermalukan dirinya sendiri. Ajeng juga berpikir itu semua untuk apa? Memangnya siapa Ajeng sampai berbuat gila seperti itu demi Raka? Padahal Raka saja tidak menganggapnya sama sekali. Tidak perlu Ajeng berperilaku seolah-olah dia wanita yang dicintai oleh Raka. Dan yang paling penting adalah, semua yang terjadi antara mereka berdua bukanlah salah Ratna sepenuhnya. Jadi tak pantas jika Ajeng menyerang Ratna. Syukurlah kalau keadaan kami baik-baik aja Ratna. Soalnya kata suster tadi, kamu sempat kolaps. Raka lantas menoleh pada wanita yang ada di sampingnya. Oh ya, ini Ajeng istriku. Kamu belum pernah ketemu sama dia kan? Maaf aku ajak istriku ke sini karena aku nggak mau dia salah paham kalau aku ke sini sendiri. Seperti yang aku bilang kemarin, aku mau memperbaiki hubunganku sama Ajeng karena aku sadar kalau ternyata aku mencintainya. Raka kembali menatap Ajeng, kali ini dengan begitu dalam. Hanya kejujuran yang Ajeng dapat disorot mata Raka itu tapi Ajeng berusaha menampiknya. Dia tak ingin goyah. Dia tidak mau kalau apa yang dia lihat saat ini justru kebohongan yang sengaja dibuat oleh Raka saja. Mas, Ratna hanya bisa berkaca-kaca mendengar penuturan Raka. Apalagi saat ini Raka telah membawa Ajeng ke hadapannya. Raka benar-benar membuat Ajeng terlihat wanita jahat karena pernah menjalin hubungan dengan suami orang. Maaf Ratna, mulai sekarang, tolong jaga diri kamu sendiri dengan baik karena aku udah nggak bisa kaya dulu lagi. Sekarang ini, istriku, perasaan istriku dan rumah tanggaku, itu yang paling penting buat aku. Sekali lagi Raka menatap Ajeng, seolah Raka ingin menunjukkan kesungguhannya itu melewati tatapan matanya. Raka juga menggenggam tangan Ajeng dengan semakin erat. Tapi mas, kamu tahu sendiri keadaan aku gimana. Aku yang sakit-sakitan ini nggak punya siapa-siapa lagi. Mbak, Ratna beralih pada Ajeng. Mbak walau kita belum pernah ketemu, tapi aku yakin Mbak tahu hubungan kami kan. Sekarang Mas Raka mencampakkan aku dan memilih meninggalkanku demi Mbak. Apa Mbak percaya sama ucapan Mas Raka? Apa Mbak yakin kalau dia mencin? Cukup Ratna, sentak Raka memotong ucapan Ratna. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menghancurkan kita. Dia nggak suka kalau kita sama-sama. Raka sudah terlihat panik karena ucapan Ratna pasti sudah mempengaruhi Ajeng. Maaf Mbak Ratna, saya juga sebenarnya sudah tidak percaya sama semua yang Mas Raka ucapkan karena saya sendiri sudah lelah berumah tangga dengan pria seperti Mas Raka. Padahal saya sudah membebaskan Mas Raka untuk memilih, tapi Mas Raka justru memilih mempertahankan saya. Jadi kalau Mbak Ratna mau bersama Mas Raka, bujuk saja Mas Raka untuk melepaskan saya. Permisi, Ajeng melepaskan tangan Raka yang masih menggenggamnya. Tunggu sayang, Raka berlari mengejar istrinya yang susah lebih dulu keluar, tapi sebelum itu. Ingat Ratna, kita udah nggak ada hubungan apa-apa setelah ini. Jangan hubungi aku lagi.